Bola bali nggo dolanan, bola bali wis kepusen, janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ke Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku di channelku Viniari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Loh lah prosesnya masak kowe sampai kene, tak sapa nanti aja ya pemirsa Raya. Ini tuh aku proses bikin bon broth dan kaldu ayam untuk Saka. Ini kaldunya aku singkirin, aku sisihkan dulu. Terus yang sisanya itu kan masih ada air sisanya, sama cekernya, sama sayurnya itu nanti aku rebus sampai asat airnya. Kemudian ini aku pisah-pisahkan untuk sayurannya. Terus nanti juga akan di blender bareng dengan daging cekernya. Ya, ini adalah proses pembuatan bon broth di mana aku cari-cari resep, katanya bon broth itu bisa booster BB anak, dan itu memang terbukti di Saka naik 400 gram kemarin saat awalnya itu berada di garis merah gitu loh, nggak naik sama sekali selama 1 bulan dari bulan keempat dan kelima. Kemudian ketika masa MPASI aku kasih bon broth ini, alhamdulillah langsung ngebus naik 400 gram dalam waktu 2 minggu. Mbak Yugo pemirsa Raya, untuk pembuatan bon broth ini ada 2 macam pemikiran ya. Ada yang bilang kalau tulangnya itu disingkirkan, ada juga yang dicoper di blender sama tulangnya. Nah kalau aku ikut sekte yang tulangnya itu disingkirin aja ya, soalnya takut aja kalau tulang di blender nanti kalau keselak ya opo. Akhirnya ini ya udah aku chopper tanpa daging atau chopper dagingnya aja tanpa tulang. Kemudian kita kasih sedikit air kaldunya, terus ini kita chopper bareng seperti ini. Pemirsa Raya, alasan kalian menonton video ini tuh untuk apa? Apakah kalian juga lagi struggle untuk menaikkan BB anak kalian? Boleh banget dicoba caraku ini ya, karena ini memang terbukti di Saka. Selain dicoba, kita saring-saring lagi loh. Ini tuh masih ada gerindilan-gerindilan tulang yang ikut ke blender gitu loh ya. Soalnya kan aku memisahkannya tuh secara manual, masih ada sedikit tulangnya gitu ya. Wes kita haluskan seperti disaring, kemudian ditaruh dulu. Nanti kalau sudah dingin akan kita masukkan ke plastik clip. Lanjut ini aku proses masak MPASI Saka. Sekalian aku tunjukin aku ngasih MPASI Saka tuh apa aja. Sampai-sampai Saka tuh alhamdulillah masya Allah tabarakallah bisa naik 400 gram dalam waktu 2 minggu. Setiap kali ngasih MPASI, bumbu aromatiknya itu ada 1 bawang merah, 1 bawang putih, kemudian daun bawang itu wajib, terus ada daun salam, daun jeruk. Nah aku dari awal MPASI sampai sekarang usia Saka 7 bulan tuh hampir nggak pernah skip yang namanya hati ayam. Soalnya kandungan zat besinya itu gede banget, mencapai 15,8 mg, ngalah-ngalahi hati sapi dan ikan kembung. Pemberian hati ayam di menu MPASI ini juga rekomendasi dokter Tan ya, karena walaupun harganya tuh murah, yang notabene tuh bisa dicapai, bisa dibeli oleh semua emak-emak, kandungan gizinya tuh gede banget. Jadi emang worth it untuk dikasihkan ke menu MPASI. Aku juga kasih lemak tambahan berupa keju, tapi ini kadang-kadang yang nggak selalu aku kasihkan. Terus aku juga selalu pakai double prohe. Ada bon brothnya, ada telurnya, dan juga ada hati ayam. Terus ini untuk minyaknya aku pakai dari bumbu bunda. Kalau misalkan nggak punya ya wes pakai minyak sayur yang biasa dipakai di dapur aja. Langkah pertama pasti tumis semua buntiknya sampai benar-benar harum, terus baru masukkan hati ayam dan persayuran duniawi, terus dioseng-oseng semuanya sampai lumayan tanak, baru dikasihkan bon broth. Nah ini bon brothnya dihalus-halusin seperti ini. Ya Allah Mbak Yu pemirsa Raya, aku sampai gak bisa nyapa loh, sepurani loh ya. Setelah bon brothnya itu cair, kita kasihkan air, terus masukkan untuk nasinya yang udah kita siapkan. Nah terus ini adalah tamu VIP-nya, telur. Anakku tuh suka kalau telur teksturnya seperti ini, nggak suka yang kayak cair banget tuh, nggak suka. Pokoknya harus kayak tekstur seblak. Kemudian kita parutkan kejunya dan kita udek-udek. Lalu jangan lupa masukkan 2 sendok santan. Nggak kental juga nggak masalah ya, pokoknya santan. Dan ini aku juga pakai perpaduan bumbu bunda untuk kaldu jamur juga kaldu sapinya. Ternyata Saka itu kalau misalkan nggak gurih, pernah sempat nggak aku kasihkan, dia nggak mau. Ya wes nggak apa-apa, yang penting Saka mau makan.
Sambil menunggu MPA Saka itu dingin, yang nantinya akan aku lanjut dengan ulek saring, kita lanjut dulu dengan masukkan kaldu cekernya sama bun brutnya itu ke plastik klip seperti ini ya. Kecil-kecil aja kita masukkan serapi mungkin, kemudian kita klip untuk ujung plastiknya dan kita taruh di wadah, kemudian akan kita simpan di freezer. Maksimal bone broth ini aku simpan itu 7-14 hari. Lebih dari 14 hari kalau misalkan masih ada sisa pasti aku buang. Soalnya kan itu bone broth kan bikinnya dari sayur juga. Walaupun dia ditaruh di freezer, pastinya itu akan ada bau-bau kecut gitu loh. Ya pokoknya nggak enak dan menurutku udah nggak layak buat dimakan. Ya wes dibuang aja gitu ya. Kita bikin stok yang baru misalkan udah habis. Nah karena emang 2 hari setelah aku take video ini tuh aku mau berangkat ke rumah mertua. Jadi sekalian aku packing nih perintilan bahan untuk masak MPA Saka selama di sana, termasuk bone broth dan juga kaldu cekernya. Terus untuk yang wadah oren itu aku taruh nanti di freezer rumah biar nanti sepulangnya dari rumah mertua aku udah nggak seribet masak bone broth lagi, udah pakai stok yang di wadah oren aja. Termasuk untuk prohenya, hati ayam, ada ikan bandeng ini juga aku masukkan di wadah yang biru untuk dibawa ke rumah mertua nantinya. Jadi nanti kalau misalkan di rumah mertua aku udah nggak usah pusing beli hati ayam, masak bandeng dan sebagainya, wes bawa stok dari rumah aja. Simpan stok untuk bone broth sama kaldu ceker selesai, kita lanjut dengan ulek saring menu MPA Saka yang sebelumnya udah kita masak. Aku tim ulek saring ya pemirsa raya, bukan yang di blender karena menurutku blender itu terlalu riskan. Bukan berarti blender salah, bukan ya, tapi aku emang nggak mau ngeblender aja, takut misalkan ada bahan-bahan yang seharusnya nggak boleh dimakan sama Saka malah ikut halus ke blender. Soalnya kalau blender ya ke blend semuanya gitu, walaupun nanti endingnya disaring kan tetap aja di blend semuanya. Kalau di ulek saring kan kelihatan tuh dengan mata kita sendiri apa yang bisa dimasukkan dan apa yang harus dibuang untuk MPASI-nya bayi atau anak-anak kita. Selesai masalah perulekan duniawi, lanjut kita masukkan menu MPASI-nya ke food jar ini. Aku pakai satu bundling food jar isi 3 pieces yang benar-benar membantuku dalam proses MPASI. Jadi nggak usah setiap kali mau makan baru masak, enggak. Sekarang itu udah zaman modern, kita sekali masak langsung buat 3 kali makan. Atau bahkan misalkan beli 2 bundling langsung bisa 1 kali masak untuk 6 kali makan. Tuh kan, sangat memudahkan sekali ya. Untuk tutupnya juga rapet banget, ada 4 sisi dan ini sangat-sangat rapat. Seperti biasa setelahnya aku masukkan makanannya, aku pasti ketok-ketok dulu untuk memastikan apakah ukurannya sudah sesuai dengan usia Saka untuk MPASI. Ya, jadi emang ini benar-benar membantu loh. Selain tutupnya tuh rapat, wadahnya kaca, bisa untuk tahan panas, tahan dingin juga masuk freezer. Terus ada ukurannya juga. Jadi kalau kita tuh bikin MPASI gak bakal kebanyakan ataupun gak bakal kurang, sudah ada garis ukurannya. Nah buat bayu-bayuku yang baru mau mulai MPASI atau mau menambah koleksi food jar MPASI-nya, link belanjanya sudah aku sematkan di deskripsi ya. Masak ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa dapur sebelum ditinggalkan harus dalam kondisi bersih kembali ya. Karena aku masak bone broth, kaldu ceker sama MPASI itu butuh banyak banget peralatan. Akhirnya ya wes cucianku juga banyak, harus segera aku cuci walaupun tengah malam. Karena kalau besok pagi mak aku masak terus tahu ini cucian sehari gadak belum aku garap, pasti aku kena dalil dari pagi sampai malam. Selama tempat menyuci piringnya itu bersih, jujur aku dalam proses di dapur itu paling suka cuci piring setelahnya masak. Karena cuci piring itu rasanya dari yang kotor itu terus tiba-tiba jadi bersih gitu loh kalau dibersihin. Kalau nggak dibersihin ya sampai bomot, diparani kecoa, kita jadi gila sampean mau nyuci. Ayo loh, siapa di sini yang males buat nyuci piring? Anda jangan sampai males nyuci piring ya. Kalau suka masak, maka nyuci piringnya juga harus semangat. Kalau dapur kita bersih, selera makan tuh pasti bertambah. Ya toh, kalau dapur kotor coba bayangin, gila, mau ngambil makanan aja udah jijik. Seandainya cuci piring tuh bisa sekilat ini ya, ini aku speed sampai kalau nggak salah 20 kali speed bisa secepat ini. Andaikan nyucinya tuh bisa cepet kayak gini, pasti semua orang suka nyuci piring. Iya gak sih? Jangan lupa selain nyuci piring, wastafel juga harus bersih. Sekitarnya wastafel juga aku bersihkan pakai air. Pokoknya nggak boleh sampai ada kotoran tuh nyisak di situ. Ya harus sampai benar-benar bersih biar besok ketika proses masak lagi tuh jadi semangat lagi gitu loh. Nah oke, terima kasih udah nonton videoku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.